Nabi saking tawaduknya menerima undangan orang yang budak ataupun orang merdeka, pejabat ataupun tidak pejabat, ataupun hadiah kecil ya, minum susu, kalau sekarang Yakult gitu lah ya, 1 botol terima sama Rasulullah. Nabi nggak bilang, gue Nabi loh, cuma kasih gini doang. Nggak ada begitu. Maka wali-wali itu mungkin dikasih cuma siwak, dia terima sama dia, ya, sepotong tuh diterima, ya. Nah, jadi beliau, kenapa saya sangat suka dengan kitab Awarif, karena kitab ini gabungan antara tasawuf, fikih, hadis. Itu bukan jin, itu suara tikus. Oke, Insya Allah sudah selamat, Insya Allah udah aman di sini. Kan antum pada baca wirid. Ya, yang baca ayat kursi itu kabur tuh setan tuh jauh, jin-jin yang jahat-jahat kabur, yang hadir malah malaikat. Jadi nggak ada majelis zikir kecuali ada malaikat di situ. Dan syukur-syukur kalau hadir para wali ruhaniah, syukur-syukur hadir Sayyidina Baliyah Ibn Mulkan, syukur-syukur ya. Amin. Tapi biasanya kalau beliau hadir bisa untuk membawa berkah dari Allah, bisa untuk menguji, bisa begitu ya. Semoga Allah meluruskan kita, menjaga kita selamat ya. Karena Sayyidina Al-Khidir simbol dari ilmu hakikat, maka kita diuji hakikat ya. Allahumma ilmu duni kama alamta ala nabiyina Al-Khidir alaihi salam. Baik. Apa kata Nabi di sini? Ini hadisnya Hasan ya. Ini hadisnya Hasan. Inna min ra'sit tawadu'i, ciri-ciri tawadu, an tabda'a bis salami ala man laqita wa tarudda ala man sallama alaik. Ciri-ciri orang yang mulai rendah hati, dia berburu memulai menyapa, baik dengan salam bahasa Arab ataupun dengan sapaan-sapaan tempatan. Assalamualaikum, itu bahasa Arab. Kalau di kampung kita nyapa orang gimana kalau orang Jawa? Kita lewat nih depan rumah orang, nyapanya gimana? Bukan, itu Sunda. Dia lama di Madinah jadi nggak ngerti bahasa Jawa ya. Istrinya orang Padang jadi nggak ngerti bahasa Jawa. Gimana yang orang Jawa nih? Nyun sewu, ala gitu deh ya. Nah gitu. Kalau orang Sunda, punten, itu cara ciri-ciri orang tawadu. Tapi kalau jalan nolong aja. Gue kan dokter. Aduh. Itu dadanya membusung kira-kira begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Pulang-pulang dari Jakarta, ini kan anak kuliahan, pengen disapa. Hati-hati, ya. Pulang-pulang dari Timur Tengah, ini Sidi Musa ini kan udah punya gelar di kampungnya. Tuanku, itu gelar syekh ya, syekh muda. Berat itu. Ya, kalau duduk tuh di satu majelis pasti disuruh di depan, ya enggak? Kalau ada di satu majelis, ada tuanku, tuanku, apa sih itu di bagian depan tuh, pakai jadi imam. Ya, itu berat tuh teman-teman, berat. Nah, lalu beliau mengatakan ya, wa tarudda ala man sallama alaik, lalu mau menjawab. Ini sekarang mohon maaf, ini Masya Allah fitnah al-hatif ini luar biasa. Jadi kalau dulu Said Ahmad Zaid Dahlan nulis kitab Fitnatul Wahabiyah ya, kekacauan Wahabi, sekarang kita nggak usah bahas itu, Fitnatul Hatifiyah. Jadi kekacauan yang disebarkan oleh handphone. Sebelum pandemi kita naik angkot, naik kereta, naik yang baru nih MRT, itu pada sibuk ya semuanya sama kitab sucinya itu ya. Bener gak? Antum coba rasain zaman-zaman 2004, 2005, 2006, sampai 2015 tuh. Kita kalau duduk sampai orang nyapa gak? Wa antar bidun minal majlis. Nah ini nih, antum nih, kalau sudah punya posisi dimanapun, terus masuk ke satu majelis, nggak dipersilakan oleh orangnya. Jangan mengatakan, dia nggak tahu siapa gua, gitu ya. Nah, itu saya juga dapat ujian banyak tuh, khususnya di tempat parkir, di kampus tempat saya ngajar. Nah, itu ujian tiap hari tuh, ya. Tiap kali mau datang, satpamnya nggak kenal kita. Begitu saya, Pak, dibentak gitu ya. Padahal dia nggak bentak, kita aja ngerasa dia bentak. Karena emang udah tugas ya kan, nama security kan harus agak tegas-tegas sedikit, biar orang yang masuk tuh segan. Tapi masa kita udah ngajar beberapa tahun, dia nggak kenal juga. Muncul juga tuh bibit-bibit kiber itu. Astagfirullah. Jadi abis dia nanya gitu, kita jawab, iya Pak.
Habis keluar sapang satu lagi nanya lagi. Udah muncul, udah kambuh. Jadi saya udah ngaji begini masih kambuh. Ente nggak tahu siapa saya ngomong begitu. Kita mau khutbah ke Masjid Fatullah. Mukanya muka merah, langsung gak enak. Minta maaf. Awalnya setan kita girang, lama-lama hati saya sedih. Kebawa dalam sholat. Jadi ini ciri-ciri bahwa saya sudah tidak mendapatkan nur tawaduk saat itu. Antum juga sama. Kalau merasa tidak dihargai orang, kebawa dalam zikir. Berarti nur tawaduk kita lagi redup. Kita minta ampun kepada Allah SWT, ya kalau perlu minta maaf ke orangnya. Ya. Coba wajar nggak? Udah bertahun ngajar terus masih digituin? Wajar sih. Manusiawi. Tapi kan wali itu kan di atas manusiawi. Aduh, belum jadi wali gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala tuhibbal midhata wat tazkiyata wal birra. Di zaman Nabi kan nggak ada sosmed. Dulu orang dipuji itu pakai syair. Maka sosmed itu adalah syair. Jadi kalau ada orang-orang hebat itu namanya dia tersebutkan dalam syair-syair. Diceritakan nggak di tempat orang kongko gitu, majelis-majelis. Jika disebutkan, dikiranya bukan main. Ciri-ciri orang tawadu, dipuji tidak dipuji sama. Dipuji tidak dipuji sama. Serius nih sama. Aneh yang dikatain orang, antum yang emosi kan? Nah, itu mahabbah, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Balas secukupnya aja. Silakan bela kebenaran, tapi jangan meyakini itu betul-betul benar. Ya, kita cuma belajar benar. Baik. Nah, kalau sekarang ya itu suka di like, betul-betul buka IG, Facebook, ada yang like ya. Buka YouTube, wah ada yang nonton kan nih, viewernya berapa nih? Jika godaan itu masih ada, berarti masih ada bibit-bibit tidak tawaduk di dalam. Ya, kita berjuang setiap hari supaya membersihkan. Lalu Nabi mengatakan beruntung orang yang tawaduk. Ya. Lalu dikatakan Imam Junaid ditanya menjelaskan ayat dan hadis mengenai tawaduk. Apa itu tawaduk? Qala khafdul janah walain al-janib. Tawaduk itu ketika sayapnya tidak dikembangkan. Nah, maksudnya dadanya tidak membusuk. Tidak usah pamer. Misalnya ditanya orang, "Gua loh tamatan ini, gua bisa jawab pertanyaan kamu." Gak usah begitu. Dan saya tambahkan teman-teman, minat tawadhu alla yujiba bikulli mas'alatin. Di antara ciri tawadhu tidak menjawab semua pertanyaan, karena tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Bahkan kalaupun kita bisa jawab, jika efeknya tidak baik, sebaiknya tidak usah dijawab. Itu salah satu ciri dari tawadhu. Sekarang kan lagi tren nih. Ini enggak? Pertanyaan pakai kertas. Oh, kalau Sidi Musa lebih canggih lagi lewat Zoom dan YouTube. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Nah, kalau bertanya kepada orang alim, dia nggak mau jawab. Diam aja kita. Siapa tahu dia lagi nggak mau jawab. Seperti Imam Malik nggak menjawab pertanyaan, lebih dari 30 pertanyaan jika dia jawab, cuma 12 pertanyaan, 30-an dia cuekin. Sampai yang nanya marah-marah. Lu malah yang nanya yang marah. Saya datang jauh-jauh sebulan perjalanan, ente nggak jawab, wahai Imam Darul Hijrah. Apa kata beliau? Saya tidak tahu. La adri. Karena beliau pernah trauma menjawab sesuatu, ternyata tasawurnya salah. Definisinya salah. Nah, kan hukmu syai' itu far'un minat tasawur. Menghukumi sesuatu itu buah cabang dari gambaran kita. Sama nih, tawasul istighosah versi kita kan beda dengan tawasul istighosah versi salafi. Jadi saya kasih tahu antum, kita ulangi lagi. Tawasul istighosah versi Syekh Shalih Fauzan itu emang syirik. Versi dia. Karena kita nggak melakukan itu. Tabarruk yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan itu emang syirik. Tapi tabarruk yang dilakukan oleh kita itu kita ambil sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi. Seperti mereka bertabarruk dengan air wudhu Nabi, tabarruk dengan rambut Nabi, tabarruk dengan sisa-sisa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.